Saya ke Pak Agung terlebih dahulu. Pak Agung, ini kita lihat evaluasi sistem pertahanan udara Iran, jatuhnya F-15 ini, Strike Eagle dan juga A-10 Thunderbolt 2 dalam waktu berdekatan. Apakah ini menunjukkan efektivitas pertahanan udara Iran? Menurut analisis Anda, apakah ini murni keberhasilan sistem rudal darat ke udara mereka atau ada indikasi kegagalan sistem elektronik countermeasure daripada jet tempur Amerika Serikat? Jadi sebetulnya pada awal serangan yang diklaim oleh koalisi Amerika dan Israel bahwa telah menghancurkan semua sistem pertahanan udara Iran itu adalah tidak sepenuhnya benar. Ternyata dari belakangan kita mengetahui bahwa ternyata banyak daripada sistem yang berupa seolah radar, seolah rudal, peluncur dan segala macam itu untuk pertahanan udara itu sebetulnya adalah fake atau adalah decoy atau tiruan yang mana memang atau radar lama yang memang dibiarkan dihancurkan. Ternyata setelah lewat 1 bulan diketahui bahwa ternyata radar S400 dan 300 serta Bafar 37-nya itu masih aktif dan sudah didesain untuk dia mobile, jadi bisa bergeser tempat. Jadi cara penggunaannya dan sekarang sangat efektif untuk menghadapi koalisi. Jadi pada banyak peristiwa sebelumnya, yaitu penyerangan-serangan itu kebanyakan serangan dilakukan dari ketinggian tinggi, kemudian menggunakan peluru kendali yang pintar atau pandai, atau rudal atau bom pintar. Dan bom pintar itu sudah mendapatkan koordinat yang diberikan sesuai dengan data intelijen. Jadi tidak ada yang menyerang dengan ketinggian rendah. Namun berjalannya waktu, Amerika dan Israel, khususnya Amerika, itu semakin confident untuk terbang di ketinggian rendah untuk menyampaikan sasaran. Karena mungkin mereka tahu juga bahwa ternyata sebagian dari sasaran yang disasar sebelumnya dari ketinggian tinggi itu adalah sasaran palsu. Untuk itu perlu juga pengenalan oleh pilot untuk menentukan apakah ini betul-betul yang sasaran benarnya. Dan yang kedua, sekarang rupanya setelah hampir 1 bulan, taktiknya adalah menyalakan radar-radar Bafar 37 dan radar SA-400-nya dari Rusia yang dibeli dengan menyalakan hanya beberapa menit untuk mengetahui posisi pesawat yang datang dan dimatikan. Setelah itu mereka menggunakan radar decoy yang seolah sehingga pesawat yang ditujukan untuk menyerang sasaran itu dia tahu bahwa di situ ada radar, seolah radar mengenai dia terbang rendah. Nah, terbang rendah dibiarkan beberapa waktu, terbang rendah itu dibiarkan, kemudian menembakkan sasaran, ya tentu sasaran radar yang yang pura-pura juga. Namun pada hari itu tuh kan dilakukan jebakannya adalah radar dinyalakan, dimatikan, sudah terbang rendah, pesawat F-35, kemudian pesawat F-15. Namun kalau pesawat F-35 memang susah untuk ditangkap dengan radar, tetapi pesawat yang lebih besar, yaitu F-35, itu lebih mudah. Nah, di ketinggian rendah ini mereka sudah pasang banyak stasiun-stasiun infrared seset, jadi bukan radar tetapi penangkap inframerah. Jadi pesawat-pesawat itu bisa diketahui pada jarak 50-70 km langsung ketahuan, berupa yang sering kita lihat di TV itu lah, pesawat di lock itu dengan inframerah. Kemudian dari inframerah itu dia jalan masuk ke dalam, nanti pada titik tertentu dia sudah dihadang dengan rudal 358, yaitu rudal bersifat drone yang berupa loitering air-to-air missile, atau ditembak dengan rudal anti pesawat yang diarahkan dengan menggunakan radio. Nah, pada saat itulah makanya terjadi bisa beberapa ada pesawat F-35 yang ketembak, tetapi bisa mendarat di Al-Dhafra, ada pesawat F-15 yang sekarang terbukti ketembak dan jatuh. Kemudian pesawat A-10 yang melindungi ketembak juga, dan juga beberapa pesawat yang besar-besar seperti Hercules itu ketembak itu juga meskipun dia mendarat tetapi tidak bisa diterbangkan lagi dan harus dihancurkan. Akibatnya kemarin saja tanggal 4 ini, 3 dan 4 itu ada 7 pesawat yang dihancurkan. Pertama satu F-15, satu A-10, kemudian 2 Hercules, kemudian ada juga pesawat F-16 tapi bisa kembali, kemudian helikopter 2, kemudian 2 pesawat ini drone Malay yang besar itu. Oke. Jadi sekarang praktis di bawah 15.000 kaki itu penguasaan udara di atas Iran dipegang oleh Iran sendiri karena menggunakan sensor inframerah, tidak menggunakan radar. Radar itu hanya pancingan, tapi sensor inframerah ini yang betul-betul menjejak dan mengarahkan ini sehingga bisa dijatuhkan.
Kalau dari segi lainnya begitu saya ke Pak Sibuloh, apakah ini juga termasuk dalam masih dalam konteks perang narasi? Kalau kita melihat insiden terakhir ini, penembakan pesawat jet ini langsung ada klaim dari Trump soal penyelamatan pilot, sementara tidak ada konfirmasi apa-apa dari pihak Iran. Kalau Anda melihat hal ini seperti apa? Ya, terima kasih Mas Yan. Pertama, saya ingin minta waktu sebentar untuk menyampaikan perkembangan terbaru, terutama di posisi sekarang. Hmm. Kalau dalam catatan saya, kita berada di hari ke-38, kurang lebih di jam 908 semenjak perang ini dimulai tanggal 28 Februari kemarin. Nah, saya mencatat dalam perkembangan terbaru ini, memang wacananya adalah wacana terkait dengan ultimatum terbaru Trump, ya, di mana mestinya hari ini yang disebut sebagai serangan neraka itu sudah dilakukan, karena ini adalah akhir daripada 10 hari yang ultimatum yang diperpanjang sebelumnya. Tapi Trump dalam sosial media saya sampaikan, alhamdulillah Trump memperpanjang ultimatumnya menjadi 40 jam lagi, dan itu kurang lebih akan deadline pada hari Selasa jam 8 malam waktu Amerika, atau hari Rabu kurang lebih jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, saya tentu akan konsisten dengan latar belakang saya, dengan concern saya dari sisi politik. Kalau Mas Agung dari kepakaran dan pengalaman beliau dari sisi teknik strategi pertempuran langsung, tapi mungkin nanti di titik tertentu kita bisa join dengan latar belakang dan yang disampaikan oleh Mas Agung. Saya dari concern saya, Mas Ian, melihat bahwa apapun yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, saya melihat polanya ada yang sama, walaupun sekali lagi Trump dikenal sebagai orang yang unpredictable, kepastian Trump adalah ketidakpastiannya. Jadi kalau mau dibikin si Trump adalah ketidakpastian. Jadi yang terbanyak dari Trump adalah ketidakpastiannya. Namun demikian, kalau kita baca secara cermat, minimal yang saya baca, ada kayak semacam pola yang bisa kita gabungkan satu persatu dari ketidakpastian Trump itu, dan mungkin itu bisa kita anggap sebagai yang diinginkan oleh Trump, yaitu bahwa Trump menurut saya tetap konsisten ingin perang ini segera berakhir. Jadi ada kerangka waktu yang saya melihat dari berbagai macam inkonsistensi dan pernyataan Trump yang berubah-berubah, tapi ada yang tidak berubah menurut saya, yaitu bahwa Trump ingin ini berakhir sesuai dengan kerangka waktu yang dia buat, lebih cepat lebih baik, kurang lebih itu yang diinginkan oleh Trump. Nah, oleh karena itu kalau kita baca berbagai macam katakanlah politik ulur waktu, deadline yang terus diperpanjang. Saya sampaikan tadi, awalnya dikasih 2 hari, ya, lalu kemudian diperpanjang 5 hari, lalu diperpanjang 10 hari, lalu hari ini dikatakan diperpanjang ini terakhir sekali. Jadi ini pola Trump udah kayak apa ya, di pasar jualan gitu. Jadi obral-obral itu menurut saya relate dengan background beliau sebagai pengusaha, jadi sebagai pebisnis gitu. Jadi Trump mencoba untuk menggunakan tekanan seperti ini, selain tekanan militer, juga tekanan waktu untuk mendapat yang dia mau. Nah, itu artinya juga secara politik bahwa katakanlah minimal dari tanggal 24, saya menganggap itu adalah awal di mana Trump sudah mulai mensosialisasikan kerangka waktu, mulai mensosialisasikan skenario yang ingin dia sebarkan, dan dia berharap para pihak bekerja sesuai dengan yang dia inginkan, termasuk para mediator. Nah, saya melihat kalau kita baca dari perkembangan-perkembangan yang ada, maka menandakan bahwa Trump memang belum dapat yang dia mau. Nah, ini poinnya. Ya, berbagai macam ulah sana sini, kemudian obral sana sini, maknanya secara politik adalah salah satunya dia belum dapat apa yang dia mau. Bahkan yang disampaikan oleh Mas Agung, kadang-kadang yang dia klaim sebagai kebenaran atau disampaikan Mas Ian tadi sebagai perang narasi, itu justru semakin terbukti tidak sepenuhnya benar. Misalkan begini, saya masuk kepada disiplinnya Mas Agung. Itu Trump dari awal dan mungkin 10 hari 20 hari pertama sudah menyampaikan berkali-kali bahwa dia menang telak di udara, kan?
Jadi dia kuasai udara Iran sepenuhnya, kami bebas menyerang dimanapun, siapapun targetnya bisa kami lakukan. Bahkan dia sampaikan bahwa di laut juga kami berkuasa, sudah nggak ada lagi armada tempurnya Iran gitu ya. Bahkan prajuritnya juga sudah habis, kan itu klaim-klaim. Tapi dalam perkembangan-perkembangan setelah itu menurut saya menunjukkan bahwa itu retorika, itu tidak sepenuhnya sesuai dengan yang terjadi. Nah, yang terbaru kalau dalam catatan saya adalah katakan keberhasilan Iran tadi menembak jatuh pesawat canggihnya Amerika ini. Saya mencatat itu terjadi di 811 atau di hari ke-35. Bahkan saya memberikan catatan khusus kemarin di hari ke-35 itu, yang awalnya katakanlah udara menjadi kelemahan Iran. Walaupun mungkin tetap dia punya kemampuan menyerang, tapi kita secara objektif harus mengakui Iran lemah secara udara. Kalau enggak dia tidak akan hancur. Malah saya sampaikan ibarat sepak bola, Iran memang punya penyerang yang hebat, ya, rudal langsung. Tapi pertahanannya lemah sekali sejak awal. Kalau tidak akan hancur lebur seperti sekarang. Kalau tidak akan kehilangan tokoh-tokoh penting seperti sekarang. Itu orang yang objektif akan mengakui sebagai kelemahan Iran. Nah, saya melihat memang kejutan besar menurut saya terjadi pada hari ke-35 kemarin, atau dalam hitungan saya 840, di mana Iran untuk pertama kali menurut saya bisa membuktikan kepada dunia dia bisa bukan hanya mengimbangi tapi meruntuhkan klaim superioritas udara yang disampaikan oleh Trump. Dan buktinya adalah dia menjatuhkan pesawat-pesawat hebatnya, bahkan pilotnya sempat jatuh ke Iran. Walaupun memang ini adalah dramatis menurut saya, karena kurang lebih dari 48 jam atau mungkin 24 jam Amerika sudah berhasil menyelamatkan pilotnya. Saya rasa ini saya sempat catat juga di sosial media saya, ini akan menjadi faktor menentukan bagi perang ini ke depan. Tapi saya melihat nggak begitu lama Amerika berhasil menyelamatkan pilotnya, dan itu diakui oleh Trump, yang secara narasi memang ada benturan, bisa kurang lebih mengambil intisari kebenarannya. Apa yang saya bilang narasinya berbeda, Trump menganggap bahwa operasi ini berhasil, ya, sukses besar, karena tujuannya adalah menyelamatkan pilot yang jatuh, dan memang diakui bahwa pilotnya diselamatkan walaupun dalam keadaan terluka, tapi dia nggak apa-apa. Nah, beberapa jam kemudian Iran memberikan bantahan bahwa operasi itu gagal total. Nah, kalau kita padukan dua narasi ini, maka sebenarnya ada kemurnian kebenaran yang bisa kita ambil di tengahnya, yaitu bahwa mungkin yang dimaksud berhasil oleh Trump adalah bahwa dia berhasil menyelamatkan pilotnya. Itu sebagai main target, sebagai tujuan utamanya. Dan dia berhasil. Itu diakui. Minimal tidak ada pengingkaran dari Iran. Nah, kalaupun Iran menganggap operasi itu adalah gagal total, bukan dalam konteks penyelamatan pilotnya, yang sampai sekarang saya melihat belum ada klaim apakah Iran memang menyembunyikan pilotnya atau memang seperti yang disampaikan Trump pilotnya sudah selamat. Itu tidak ditekstualkan, tidak diverbalkan. Yang disampaikan Iran adalah bahwa operasi itu adalah gagal total. Nah, diksi gagal total menurut saya itu bisa merujuk kepada banyaknya pengorbanan. Nah, ini yang saya ambil berbagai macam laporan di lapangan. Banyaknya pengorbanan yang harus dibayar oleh Amerika dalam rangka menyelamatkan pilotnya ini. Termasuk yang tadi saya sampaikan di pengantar, bahwa banyak pesawat-pesawat dia yang rontok, yang hancur akibat daripada operasi upaya penyelamatan terhadap pilot yang jatuh. Nah, oleh karena itu ini bagi saya tetap menjadi kayak semacam penentu baru bagi perang ini, terutama di dalam klausul 48 jam deadline baru yang dibuat oleh Trump. Walaupun saya lihat secara politik kedua belah pihak belum berubah, ya, di mana Trump tetap ingin memaksakan kemenangan, ingin memaksakan superioritasnya di situ, tapi Iran juga nggak berubah menurut saya. Dia tetap dengan kemampuan bertahan yang tidak punya tandingan menurut saya sampai sekarang, termasuk di dalam menghadapi ultimatum-ultimatum atau ancaman-ancaman yang disampaikan oleh Trump. Nah, saya melihat kalau ini lagi-lagi dibaca lebih dalam, dibongkar lebih dalam, bisa jadi mengancam seperti ini
memang juga terjadi kalau saya memahami karena perbedaan cara pandang di antara kedua belah pihak, terutama Amerika. Amerika mungkin Trump menganggap bahwa ya Iran sampai sekarang masih fasenya fase ancaman. Karena itu dia dulu sampaikan, saya akan serang dengan neraka, saya akan buka neraka, saya akan hancurkan Iran. Mungkin Trump masih menganggap bahwa Iran belum hancur. Trump menganggap bahwa yang terjadi di Iran mungkin belum menjadi sebuah kehancuran, atau minimal dia punya konsep, punya bayangan, punya ambisi kehancuran lebih besar lagi. Nah, sementara dari sisi Iran saya melihat justru Iran sudah bukan fase ancaman sekarang ini. Anda sudah menghancurkan kami, Anda sudah meluluh lantakkan kami. Jadi yang dilakukan Iran nggak ngefek diancam karena dia sudah merasa dalam kepedihan sekarang ini. Justru yang dilakukan oleh Iran yang saya sebut sebagai, bagi Iran sekarang adalah fase balasan. Jadi itulah kemudian yang membuat ancam-mengancam ini nggak ketemu gitu. Amerika menganggap Iran masih bisa diancam, sementara bagi Iran ancaman sudah nggak ngefek. Anda sudah menghancurkan kehidupan kami, sudah membunuh pimpinan-pimpinan kami, Anda sudah menghancurkan bahkan fasilitas umum kami. Jadi apalagi yang bisa dipertahankan. Nah, itulah menurut saya yang tidak ketemu di antara kedua belah pihak ini, sehingga mereka lanjut dengan jalurnya. Amerika lanjut dengan logika ancaman bahwa ini akan mendapatkan yang dia mau, ya. Sementara Iran lanjut dengan perlawanan, dengan harapan dia juga mau dapat yang dia mau. Dan inilah menurut saya titik perbedaan cara pandang dari keduanya, sehingga dua pihak tidak ketemu untuk katakanlah berdialog. Nah, menurut saya mediator mestinya sampai di situ. Kalau kita bicara tentang bagaimana ini mau direkonsiliasikan, mestinya kita mampu kepada analisa yang lebih dalam soal itu, bukan semata-mata begitu, Mas Yan. Baik, Pak Hasibullah. Pak Agung, apakah Anda sepakat bahwa Iran pertahanannya, khususnya pertahanan udaranya lemah, atau Anda punya analisis lain kalau kita kaitkan dengan konteks penembakan pesawat jet milik Amerika Serikat ini? Namun jangan dijawab dulu, Pak Agung. Susah, jadi kita kembali tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. We'll leave because there's no reason for us to do this. Look, problem with the Strait, a guy can take a mine, drop it in the water, and say, "Oh, it's unsafe." What are the circumstances where you'd send in ground troops? How are you thinking about that? I would say if we ever did that, they would be so decimated that they wouldn't be able to fight at the ground level.
We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages. Bilang ia akan terus melancarkan serangan. Ia mengklaim kompleks Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara, dan kita lanjutkan perbincangan bersama Agung Sasongkojati, pakar strategi PDAU, dan juga Dasibullah Satrawi, ini pengamat Timur Tengah. Saya langsung ke Pak Agung. Pak Agung, pertanyaan saya tadi sebelum jeda adalah apakah Anda sepakat bahwa pertahanan udara Iran ini lemah atau Anda punya analisis lain? Jadi begini, pertahanan udara Iran pasti tidak sekuat Amerika, jelas. Jadi dia memilih menggunakan cara asimetri. Jadi pada saat awal dia tidak mungkin dia membiarkan pertahanannya dihancurkan begitu. Jadi sebagian daripada setelah lewat 1 bulan dan kita melihat banyak yang tahu juga bahwa sebagian daripada pertahanan yang dihancurkan itu adalah pertahanan yang bersifat adalah fake atau bersifat adalah tiruan. Sedangkan pertahanan udaranya yang betul-betul yaitu Bafar 373 dan S-400 sistem jaringan pertahanan itu semua disembunyikan di dalam gua-gua yang kemudian nanti pada saat itu baru dikeluarkan digunakan secara ini. Jadi dia lebih banyak mengandalkan itu hanya untuk menangkap sasaran, memancing lawan, kemudian selanjutnya lawan itu kalau dia turun ke bawah 15.000 akan digunakan sistem inframerah, jadi penjajah inframerah. Jadi radarnya tidak digunakan sepenuhnya karena sangat berbahaya, karena bisa ditembak jarak jauh dengan rudal anti radar. Nah, karena itu mereka sudah tahu, mereka tidak membiarkan. Jadi memang dilihat dari sistem rudalnya dan sistem drone-nya memang sampai sekarang masih eksis, artinya semua memang disimpan di bawah tanah, dan secara logika juga berarti sistem radar juga sama, tidak dibiarkan dihancurkan begitu saja. Memang ada yang dihancurkan, tetapi mungkin itu yang memang dibiarkan dihancurkan. Karena setahu ya saya, bahwa semua sistemnya mobile, jadi begitu dinyalakan, kemudian connect, kemudian dapat data, terus dilempar datanya ke sistem inframerah, dia masuk ke dalam, disembunyikan lagi. Kemudian tetap yang ada target-target palsu yang berupa pemancar radar ataupun yang menimbulkan gelombang mirip dengan radar dan dihancurkan. Namun tentu kelihatan dari taktik yang terakhir ini, dimulai dari jatuhnya atau rusaknya F-35, kemudian hampir semua drone Malenya dihancurkan,
kemudian F-15 dan A-10 ini akhirnya sekarang terbuka jelas bahwa memang strateginya menggunakan sistem penjejak inframerah yang tidak akan membuat pesawat itu tahu, kemudian tidak akan menimbulkan awareness bagi pesawat lawan, sehingga praktis sekarang keunggulan di udaranya dimiliki oleh koalisi itu ada di atas 15.000 kaki, keunggulan udara di bawah 15.000 kaki berada di Iran. Kenapa begitu? Karena memang keterbatasan dari sistem penjejak inframerah. Sistem penjejak inframerah itu bekerja dengan membandingkan panas yang ditimbul dari pesawat dengan suhu udara di belakangnya. Kalau pada ketinggian di atas 15.000 itu panasnya pesawat sudah terkaburkan karena di udaranya juga seperti banyak sekali ada asap, ada awan segala macam mengganggu. Makanya praktis sistem penjejak inframerahnya bisa efektif di bawah 15.000. Dan ini sekarang terbukti bahwa siapapun yang berani terbang rendah masuk di wilayah Iran akan mendapat risiko terkena tembakan. Jadi seperti dia kerjanya. Kalau yang tinggi dia sudah sadar bahwa dia rentan terhadap serangan itu. Jadi memang Iran memilih tidak untuk menghadapi pesawat-pesawat itu, tapi dia membuat pihak lawan menghadapi drone-drone dan rudal-rudalnya. Jadi memang ini pilihan yang dilaksanakan Iran untuk dia melakukan pertahanan dengan menyerang, bukan bertahan dengan mempertahankan tempatnya karena terbatas. Jadi memang dari awal kelihatannya tidak membela diri, memang dibiarkan. Jadinya pada saat tahun lalu bulan Juni kita masih nggak gitu tahu ya, karena kan cuma 2 minggu artinya Iran ini gimana sih, apa betul dihancurkan atau gini. Ternyata pada saat dimulai lagi, loh kok masih ada sistem radarnya, dan sekarang terbukti masih utuh sistem radarnya. Berarti memang dia menggunakan strategi, menggunakan radar itu hanya untuk diperlukan, kemudian setelah itu dimatikan dan menggunakan sistem tiruan. Nah itu yang bisa diambil kesimpulan daripada apa yang terjadi pada saat ini. Soal strategi penggunaan radar begitu ya Pak. Kalau kita berbicara lagi soal penyelamatan pilot yang terjadi beberapa waktu lalu, menurut Anda Pak Agung, bagaimana dengan risiko operasi di wilayah pegunungan pencarian pilot dilakukan di wilayah yang terpencil yaitu Provinsi Kohgiluyeh? Ini sebagai mantan penerbang tempur, Pak Agung, bagaimana Bapak melihat tingkat kesulitan operasi combat search and rescue di medan pegunungan Iran yang sangat menantang bagi helikopter penyelamat dan juga unit komando? Jadi lawan daripada operasi combat SAR ini adalah jarak dan ketinggian. Nah, ketinggian tidak mungkin dilindungi karena jelas bahwa pihak lawannya menggunakan rudal inframerah dan tidak bisa dideteksi oleh, jadi pesawat 18 Growler yang pesawat elektronik, perang elektronika itu tidak bisa dia menyerang sensor yang tidak memancarkan apa-apa. Nah itu yang menjadi masalah. Kemudian dengan terbukti ditembaknya pesawat A-10 yang untuk membantu untuk melindungi pasukan di bawah, itu pasukan didaratkan ya. Kemudian dengan hancurnya 2 pesawat Hercules yang mengangkut pasukan dan mengangkut bahan bakar untuk helikopter, karena kan nggak mungkin mengisi bahan bakar di udara di daerah situ karena pasti bahaya ya. Helikopter Hercules didaratkan, nanti pesawat helikopter darat nanti diisi bahan bakar dari situ, tapi dua-duanya hancur. Kemudian terpaksa dijemput dengan pesawat 295 ya, Kasa 295 miliknya pasukan khusus, dan juga hancurnya 2 helikopter. Kemudian pesawat drone pengintainya juga hancur. Itu menunjukkan bahwa ini sebetulnya tidak sukses ngangkut orang, tapi gagal secara operasi karena tidak selamat di pesawat-pesawat yang digunakan untuk membantu, tidak selamat, dan nilainya mahal sekali. F-15 itu $100 juta, A-10 itu $30 juta, kemudian ditambah dengan 2 Hercules masing-masing tipe J loh, itu tipe khusus loh. Tipe khusus itu $150 juta, berarti 300 tambah 100, 400 tambah pesawat-pesawat yang lain itu hampir $500 miliar itu kerugian pesawat-pesawat alutsista yang digunakan. Belum lagi ada yang lain yang ketembak, yang pesawat F-16 tambah 1 F-16 ketembak tapi akhirnya bisa mendarat di Kuwait ya, dan itu yang menimbulkan masalah karena berarti tidak aman untuk terbang. Nah tidak aman juga untuk nanti pesawat-pesawat yang mengawal kalau ada serangan darat, karena serangan darat pasti dikawal oleh pesawat terbang tinggi tapi terbang rendah. Dan saya percaya beberapa pesawat ini ketembak terbang rendah ini karena mereka sudah mulai harus turun untuk memastikan sasaran-sasaran di bawah yang akan menghalangi daripada pasukan darat kalau terpaksa turun harus dihancurkan, dan untuk dihancurkan tidak mungkin terbang tinggi karena sebagian itu harus betul-betul dilihat visual oleh pilot dan kemudian dihantam dengan rendah. Nah, jadi tidak kebetulan kalau kemarin berarti terbangnya memang terbang tinggi yang relatif aman lah dari serangan rudal, karena rudal Iran kalau terbang tinggi bisa terbang tinggi, tetapi masalahnya harus dikawal oleh
radar yang bisa melihat. Nah, radar ini kalau dia melihat pesawat terbang tinggi, radar ini rentan terhadap tembakan rudal anti radar. Jadi oleh karena itu maka tidak ada rudal anti pertahanan udara terbang tinggi yang bisa diaktifkan karena radarnya sangat resiko kalau diaktifkan. Namun sekarang melihat bahwa banyaknya penerbangan rendah yang mungkin dalam rangka untuk mendapatkan data intelijen ataupun kemungkinan menghadapi lawan untuk serangan darat, ini sekarang terbukti bahwa ini ada masalah. Makanya kenapa Trump kelihatan sangat tidak berkenan itu ya karena mungkin selama ini dapat laporan dari anak buahnya baik-baik saja dan baru sekarang dia tahu bahwa ternyata tidak baik-baik saja untuk rencana apapun. Termasuk kan ada yang dipecatin itu para jenderalnya terkait juga dengan hal semacam ini. Oke. Saya ke Pak Hasibuloh, kalau kita melihat bahwa serangan yang semakin intens, perang yang semakin panas begitu, melihat juga kemarin ada statement dari Trump yang ingin membuat Iran seperti zaman batu begitu. Kalau melihat yang terjadi eskalasinya saat ini, apakah menurut Anda yang juga sempat menyinggung tadi soal meja perundingan, apakah semakin dekat atau justru sebaliknya semakin jauh? Ya, terus terang kalau saya ikutin dari perkembangan yang ada, ini paling tidak karakter daripada dua belah pihak di antara Iran dengan Amerika sama-sama tidak mau mengalah, ya, tidak mau lemah di hadapan yang lain. Dan ini tentu akan berdampak terhadap masa depan perang ini. Walaupun sekali lagi secara politik makin lama perang ini berlangsung, maka justru akan semakin menguntungkan bagi Iran. Jadi Iran bisa saja memang sangat dalam tanda kutip menikmati kelebihan itu. Cuman memang seperti disampaikan oleh Mas Agung, dia harus punya strategi bertahan yang luar biasa karena lawan datang dengan kemampuan yang tidak diragukan superioritasnya, kehebatannya, dan itu telah terbukti dalam 38 hari ini. Saya dalam beberapa bagian bisa menerima yang disampaikan Mas Agung bahwa ya memang ini sebagai sebuah kesengajaan strategis, ya, sebagai sebuah pilihan strategis yang dipilih oleh Iran untuk menyiapkan diri perang lama dengan Amerika dan Israel ini. Sehingga mungkin itu tidak selalu ditampakkan apa adanya di awal. Walaupun menurut saya itu secara strategi perang, tapi secara politik tetap saja menurut saya ini sebuah kekurangan dari Iran karena tidak mungkin dalam logika politik itu katakanlah para pemimpin negeri, elit-elit negeri itu sengaja dikorbankan dalam tanda kutip untuk sebuah kemenangan yang jangka panjang. Itu bagi saya strateginya akan bermasalah. Yang namanya negara itu kehormatannya ada pada pimpinannya, terutama di Iran, ya, yang memang dikenal sebagai negara dengan semangat keagamaan yang sangat tinggi. Maka tidak ada yang lebih tinggi daripada pemimpin tertinggi, yaitu Ayatullah Ali Khamenei yang telah meninggal. Nah, dalam konteks itu mau diakui atau tidak, kalau bagi saya itu adalah sebuah kelemahan, ya, terutama bagi kinerja aparat keamanan, ya, dan kalau dibaca dari awal, apalagi ini berulang gitu. Jadi berulang. Ini bukan hanya pertama kali. Bahkan dalam perang katakanlah sebelumnya itu pola yang sama dilakukan. Mereka membunuh katakanlah Ismail Haniyeh di saat berada di Iran. Itu kan sekali lagi nggak bisa kita sampaikan itu kehebatan Iran. Kalau saya mau fair aja menyampaikan apa yang memang terjadi, walaupun sekali lagi secara nilai kita punya keberpihakan. Saya berpihak kepada mereka yang diserang, ya, dan saya mengecam sekeras-kerasnya negara manapun yang atas nama, apalagi ini tidak punya justifikasinya, menyerang negara lain gitu. Saya selalu sampaikan, katakan dalam secara politik Iran sekarang memang agak problem karena dia punya problem ekonomi dengan rakyatnya, punya realitas katakanlah pembungkaman bahkan pembunuhan terhadap ribuan warganya. Tapi saya tidak kikuk untuk mengatakan kalau solusinya adalah invasi kemudian penjajahan seperti dilakukan Amerika dan Israel, yaitu keburukan dilawan dengan kebarbaran bagi saya. Jadi saya tidak ragu untuk mengatakan itu, dan yang dilakukan Amerika dan Israel bagi saya tidak diterima dalam konteks nilai-nilai yang selama ini sudah kita pedomani. Nah, oleh karena itu secara objektif dalam penilaian saya melihat memang ada kelemahan-kelemahan yang dilakukan oleh Iran. Katakan tadi
yang saya bilang tadi pola kelemahannya ya, itu sudah terjadi menaun. Katakanlah peristiwa pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh, katakan pembunuhan terhadap elit-elit Iran di luar Iran, termasuk Jenderal Qasim Sulaimani. Yang ini adalah merupakan otak utama daripada sistem katakanlah milisi yang dikembangkan oleh Iran di luar Iran, terutama di sekitar Israel. Katakanlah ada Houthi, ada Hizbullah, dan secara akademis, secara pengamatan kita bisa melihat operasional atau kinerja lebih utuh daripada sistem atau rancangan perang dengan strategi milisi-milisi seperti yang dimiliki oleh Iran itu kita ikutin sekarang. Ini kan sekali lagi kalau kita baca, sebenarnya memang secara politik Iran luar biasa, masih banyak punya kartu, terutama untuk menekuk dan membuat Trump yang punya waktu terbatas, deadline yang tidak bisa dihindari yaitu pemilu, itu dia banyak punya kartu untuk menekuk Trump seperti ini. Dan menurut saya Trump memang harus membayar mahal sikap permanjaannya terhadap Netanyahu yang akhirnya membuat alam seperti sekarang, Amerika juga mengalami seperti sekarang gitu. Kenapa saya katakan cukup banyak? Misalkan sekarang dengan pelibatan Houthi, dengan pelibatan Hizbullah, itu kan kelabakan ya. Saya lihat kelabakan karena Hizbullah itu seakan-akan dalam perang terakhirnya tidak tampil dengan kemampuan yang diancamkan selama ini gitu. Karena saya selalu sampaikan, bayangkan cuma kurang lebih 10 hari semenjak perangan pager terjadi di banyak pengikut Hizbullah, lalu kemudian 10 hari berikutnya Hasan Nasrullah sebagai pemimpin tertinggi sudah berhasil dibunuh oleh Israel. Jadi sekali lagi itu dan Hizbullah tidak melakukan perlawanan. Tapi hari ini menurut saya yang dilakukan Hizbullah, serangan-serangannya kepada Israel itu menunjukkan dia punya kualitas dan menjadi kayak semacam senjata cadangan bagi Iran yang selama ini juga belum digunakan. Belum lagi Houthi ya. Houthi sekali lagi dengan perlibatannya ini itu menjadi kartu yang belum dimainkan secara optimal sama Iran. Kalau kemudian Houthi juga main dengan full kekuatan yang ada, termasuk katakanlah melalui Laut Arab, Laut Merah ya. Jadi ada Selat Hormuz yang diganggu seperti sekarang, dan kemudian di jalur Laut Merah juga diganggu. Itu Trump mau ngapain lagi gitu. Itu kita tidak akan mengalami seperti apa lagi. Jadi menurut saya ini kajian ya, hasil daripada kajian, hasil daripada keahlian yang sangat mendalam dari Iran ketika menyiapkan jangka panjang sebuah peperangan dengan katakanlah negeri adidaya yang bernama Amerika Serikat. Sehingga ketika itu terjadi, lihat belum lagi Iran dia nggak merasa bersalah karena memang dia diserang. Itu yang akan menyerang Iran, bagaimana dia menyerang Iran? Saya juga nggak tahu argumentasinya seperti apa. Dia tidak melakukan apapun. Dia punya kehebatan, terbukti tidak digunakan dalam konteks ofensif. Kan itu masalahnya. Seandainya Iran menggunakan senjata itu tanpa masalah lalu nyerang Teluk, lalu nyerang Israel, itu bisa diterima bahwa Iran adalah ancaman. Iran tidak menyerang itu semua. Iran hanya menggunakan dalam konteks defensif. Dan saya nggak tahu nilai yang mana yang kemudian tidak membolehkan orang untuk bertahan. Ini yang bagi saya membuat Amerika itu habis ya. Habis secara moral, habis secara hukum, habis secara politik. Dan itu bukan hanya kita yang ngomong. Kalau kemudian menjadi sekutunya mundur, ya karena memang sudah nggak bisa dibela lagi Trump ini gitu. Kalau sekarang di Indonesia ada yang masih membela Trump, saya juga heran itu. Saya juga heran kalau masih ada orang ya, apalagi dia seorang Demokrat ya. Bagi saya nggak paham logikanya di mana, saya nggak paham terus terang. Karena sekali lagi Trump sudah keluar batas, sudah keluar nilai, sudah keluar moral, sudah keluar segala macam. Jadi bagaimana kita bisa malah saya melihat kalau Trump terus begini, ya memang kehidupan global itu kita betul-betul dalam ancaman yang nyata. Kenapa? Karena Trump tidak lagi komitmen dengan katakanlah mempertahankan sistem global ini. Itu yang saya bilang, kalau kita terus begini, kita bareng-bareng bisa balik ke abad pertengahan ini, ke zaman batu betul gitu. Jadi Trump mengancam untuk mengembalikan Iran ke zaman batu, tapi itu pasti dilakukan dengan serangannya dan pasti juga pikirannya. Jadi kalau semua kita balik ke zaman batu, berarti karena ada
orang yang ada di pikiran Batu lebih dulu daripada mereka yang menjadi korban. Gitu Mas. Oke, oke. Banyak sekali yang bisa kita tangkap ataupun garis bawahi terkait dengan kondisi geopolitik dan juga perang yang terjadi antara Amerika Serikat, Israel dan juga Iran. Tadi sudah disebutkan berbagai macam hal, termasuk pesan-pesan dari masyarakat Amerika Serikat sendiri yang memang sudah jengah terhadap Trump begitu. Tadi juga Pak Hasibullah menyebutkan bahwa ini Amerika Serikat habis secara ekonomi, hukum, dan juga moral. Tapi kalau kita tarik lagi soal kekuatan militer nih ke Pak Agung, ini kita berbicara soal ketangguhan pilot versus teknologi dengan berbagai macam kejadian yang kemarin terjadi di Iran begitu. Namun kita bahas usai jeda Pak, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. We'll leave because there's no reason for us to do this. Look, problem with the Strait, a guy can take a mine, drop it in the water, and say, "Oh, it's unsafe." What are the circumstances where you'd send in ground troops? How are you thinking about that? I would say if we ever did that, they would be so decimated that they wouldn't be able to fight at the ground level. Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengunggah pernyataan di akun Truth Social. Trump mengultimatum Iran agar membuka Selat Hormuz dalam 48 jam atau 2 hari ke depan. Selat Hormuz ditutup Iran untuk Amerika dan negara-negara sekutunya sejak serangan Israel ke Iran pada akhir Februari lalu. Selat Hormuz merupakan jalur utama bagi kapal-kapal tanker yang membawa minyak mentah dari negara-negara Teluk menuju pasar internasional. Kami kutip dari Reuters, Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Iran melalui media sosial pada 4 April bahwa
tetap tersadar ataupun dalam kondisi tidak dalam ancaman. Untuk itu kadang-kadang pesawat juga dilengkapi dengan peralatan anti perang elektronika, dan juga di samping itu juga dikawal oleh pesawat lain seperti pesawat tanker untuk membuat dia aman terbang jarak jauh, dan ada pesawat AWACS atau Airborne Early Warning untuk mengetahui di lawannya di depannya ada sasaran, ada masalah enggak. Kemudian juga dibantu dengan pesawat anti perang elektronika seperti AG-18 Growler yang mengejam atau memaksa apapun peralatan elektronika lawan itu menjadi tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi itulah yang diterbangkan oleh pilot. Dan pilot juga harus tentu dia sebagai orang ya, dia juga harus memenuhi persyaratan tentu, dia harus tidurnya cukup, harus persiapannya ada, dan secara mental dia baik-baik saja. Nah, untuk mengurangi beban mental penerbang sehingga dia tidak perlu tahu siapa yang dihancurkan, maka target itu diberikan oleh AI. Karena manusia pasti akan membuat perhitungan sendiri, menilai di sini target ini manusiawi enggak manusiawi. Kadang-kadang itu membuat kelambatan, dan kebutuhan untuk segera menghajar dengan cepat itu gini. Jadi gini cara kerjanya gini. Jadi dalam pertempuran udara itu ada disebut dengan OODA atau lingkaran Observe, Orient, Decision, Action. Kalau saya melihat lawan, observe ya, orient saya lakukan analisa terhadap apa yang saya lihat, kemudian decision saya lakukan apa yang saya kerjakan, kemudian action, saya tembak dia, kemudian selanjutnya saya observe lagi, saya lihat efeknya apa, apakah efeknya ada orang yang marah, apakah ada tindakan apa, tidak apa. Nah, itu yang merupakan kenapa saya membutuhkan kecepatan untuk mengambil keputusan target apa yang dihancurkan. Nah, dalam hal ini khusus untuk target manusia, logikanya adalah kalau manusia pimpinan tertinggi itu berhasil dieliminasi, ataupun orang kedua, orang ketiga, orang keempat dieliminasi, mestinya ada gangguan pada sistem kerja pemerintah itu atau sistem itu. Tapi ternyata tidak ada. Karena apa? Karena Iran sudah mengembangkan suatu doktrin atau suatu prosedur yang membuat tidak tergantung pada orang. Jadi tepat seperti dikatakan oleh Pak Hasbullah tadi, bahwa ini ada sesuatu nih, ada sesuatu yang amis di dalamnya ini, ada yang enggak ini. Kenapa kok banyak pemimpinnya tewas, dia masih jalan. Tapi kenapa pemimpinnya tewas? Nah, logika pemimpin tewas ini dianggap menurut kita adalah itu tidak merupakan kelemahan dia, ya jelas menurut aturan kita. Tapi dari sini pun sekarang setelah 1,5 bulan kita tahu bahwa ternyata memang mereka tidak terlalu memproteksi pimpinannya. Satu. Kedua, mereka memproteksi lokasi rudal-rudalnya. Terbukti dengan kesulitan dialami Israel dan Amerika, khususnya Israel. Kenapa Israel bisa yakin betul bahwa ini nggak akan jadi masalah? Mungkin Israel tahu lokasinya, tahu ininya, nggak tahu selama ini. Tetapi kenapa sampai akhirnya percaya betul bahwa mau sehebat apapun rudal ini, sehebat apapun sistem pertahanan udaranya, tapi kalau pemimpinnya terbunuh, maka ini akan masalah itu nggak jadi masalah. Nah, inilah dia yang menurut bahwa ternyata intelijen Israel pun tidak kebal dari pengaruh opini. Jadi pimpinan yang namanya Netanyahu itu udah yakin betul dari zaman dulu, kalau pimpinannya ini dieliminasi atau dibunuh, maka ini akan lumpuh sistemnya Iran ini. Tapi itu kan pikiran tahun 40 tahun yang lalu. Zaman Iran sistemnya masih mungkin sebelum dibuat secanggih sekarang. Sistemnya di mana ketergantungan sama Ayatollah Khomeini yang lama, yang pertama itu demikian besar, kalau itu dilumpuhkan akan lumpuh yang lain. Nah, bertahun-tahun waktu berlalu, ternyata situasi Iran sudah tidak seperti itu. Tidak bisa pimpinan dibunuh akan membuat lumpuh sistemnya. Sistem. Ternyata apapun hasil kepandaian dari intelijen Israel, itu selalu balik ke aturan nomor 1. Pemimpinnya harus dibunuh. Karena kalau pimpinan dibunuh, Iran itu akan tidak bisa apa-apa. Padahal mungkin dari hasil penelitian kami aja waktu sekolah di Amerika, kami tahu bahwa kita hancurkan Iran semua bisa, tapi untuk rejim change itu udah nggak mungkin, karena dari data akuratnya intelijen Amerika yang kita gunakan untuk ini, itu nggak mungkin, dia nggak mungkin akan rejim change, nggak semudah itu. Israel masih dapat segitu, tetapi ternyata di Israel ini keputusan itu dibypass sama keputusan politik. Ya sama ya di Amerika, keputusan politik membypass
perencanaan intelijennya militernya yang nyatakan jangan serang. Sama juga kayaknya di Israel itu dibajak juga. Namun tentang harapan, mudah-mudahan nih bener nih, kalau mati nanti nggak bisa. Ternyata nggak begitu. Ternyata begitu dibunuh ini si A, si B, si C, ternyata masih jalan-jalan juga. Saya nggak yakin intelijen Israel itu nggak tahu soal itu. Pasti tahu. Namun masalahnya orang-orang yang baik ini, yang pintar, yang cerdas, yang mengatakan ini nggak bisa itu di bypass sama orang-orang garis kanan yang menganggap bahwa cita-cita dia tuh pimpinannya mati. Jadi regime change itu nanti kan regime change. Tapi kalau dia betul-betul regime change, dia nggak akan menyerang pimpinannya, dia akan melakukan tindakan lain, ada option lain gitu loh. Nah ini yang mungkin lebih bagus kalau malah Iran dibiarkan bebas, kemudian dikasih hubungan yang baik, malah nanti dipengaruhi rakyatnya sampai tambah 5 tahun lagi, nah mungkin regime change. Tapi kan enggak, ini pokoknya Netanyahu udah 40 tahun pengen membunuh, akibatnya membunuh itu akan regime change. Akibatnya yang tidak objektif dari keputusan politik ini mengganggu keputusan intelijen dan keputusan daripada yang betul-betul diperhitungkan oleh militer yang benar. Baik, berarti kekurangan Iran yang disebutkan mengorbankan elit-elit negerinya sendiri juga terjawab mengapa Iran tetap kuat karena memiliki prosedur yang tidak tergantung pada orang. Kita lanjutkan perbincangan usai jeda, Bapak-Bapak. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.